Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana as-siyam kama amara 'alal ladzina min qablina la'allana minal muttaqin. Wa sanna 'alaina bi qiyamil layalihi linakuna minal muflihin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'usu ila jami'il anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah fil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamah wa sannantu lakum qiyamah. Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayauma waladatu ummuh. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, para soimin, para soimat, segenap jamaah Masjid Jami' Al-Mubarakah Kampung Setu, Sindang Mulia, Cibarusah, Bekasi, yang seluruhnya tanpa kecuali dan mohon maaf tanpa disebutkan namanya satu persatu. Namun kendati pun demikian, sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak-bapak, saudaraku sekalian, seiman, seagama, seakidah, yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah, wahadakumullah, wahafizakumullah. Damang, waalaikumsalam. BU apa? Oh.
Yang pertama dan yang paling utama tidak lain tidak bukan melainkan puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur, juga nikmat sihah wal afiyah zahiratan au kanat batinah, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat yang sangat amat mulia, sangat amat agung, amat berharga, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yakni nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah. Sehingga alhamdulillah pada sore hari ini, hari Kamis, memasuki hari yang ke-27 di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah, juga memasuki hari yang ke-27 pula di bulan Maret tahun 2025. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah, kita oleh Allah ditakdirkan sore hari ini berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah, di masjid yang kita cintai ini, dalam rangka momentum acara iftar jama'i, artinya acara buka puasa bersama. Di samping juga kita niat di dalam hati kita, yang pertama niat silaturahim, karena dengan niat silaturahim insya Allah akan memudahkan, melonggarkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dengan niat silaturahim insya Allah kita oleh Allah akan diberi tambahan umur yang manfaat, yang barokah. Rizki kita oleh Allah akan dimudahkan dengan rizki yang halal, yang barokah. Juga kita niat iktikaf, nawait alayya an atakifa madum tu fi hajal masjid al mubarakah intijaran waktu salat al maghrib wal isya wat tarawih wal witri bil jamaah. Artinya aku niat itikaf di ini masjid al mubarakah, menunggu datangnya waktu salat maghrib, salat isya, salat tarawih, salat witir. Itu bagi yang nggak pulang dulu. Kalau saya kan nggak pulang dulu, langsung tarawih di sini Pak Jia. Menang tak tarawih di dia? Imaman. Siap. Yang penting mah ada kesepakatan. Tapi kalau nggak boleh ya nggak apa-apa. Ya alhamdulillah hatur nuhun ka para sesepuh di dia, para tokoh agama, tokoh masyarakat, anu parantos kersa ngijinan simkuring wengi ieu wengi ka-28 ngimaman tarawih di Masjid Al Barokah. Juga selain niat silaturahim, niat itikaf, oleh karena ada sedikit tausiah, juga tanamkan dalam hati niat tolabul ilmi di bulan Ramadan. Sebab padilah, keutamaan, pahala, keuntungan tolabul ilmi di bulan Ramadan, duduk hadir di majlis ilmu di bulan Ramadan itu sangat amat luar biasa. Sebagaimana dalam hadis baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, "Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin wa yakunu ma'i tahtal arsy." Masya Allah. Ini kalau kita tahu artinya begini nih. Kata Nabi nih dalam hadis ini, man, barang siapa, hadara yang hadir majlisal ilmu, di majlis ilmi, di majlis ilmu, majlisal ilmi, di majlis ilmu, fi Ramadan, di bulan Ramadan. Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, barang siapa yang hadir
duduk di majlis ilmu di bulan Ramadan tentu dengan niat thalabul ilmi. Kataballahu lahu, kataba maka akan menetapkan sopo Allahu Allah lahu baginya pahala bikulli kodamin ibadata sanatin, untuk setiap satu langkah kaki bapak-bapak yang bapak-bapak langkahkan dari rumahnya masing-masing ke sini dengan niat talabul ilmi di bulan Ramadan, itu untuk setiap satu langkah dicatat pahala bagi bapak, pahala ibadah sunnah 1 tahun. Masya Allah. Coba saya nanya Mang Amal, dari rumahnya ke sini berapa langkah? Mau dihitungi ya? Mau apali kan? Dikira-kira lah. Ayat 200 mah. Tuh, 200 langkah, salangkah nak ditetapkan ku Allah pahala bikin amal, pahala ibadah 1 tahun. Masya Allah, rugi yang itu datang ya. Tuh. Biasakan bulan Ramadan mah taklim rutin liburkan ya. Nah, untuk ini masih ada ini, ada momen buka bersama, ada tausiah. Kita niat silaturahim, niat itikaf, niat menunggu waktu maghrib datang, niat thalabul ilmi juga karena ada tausiah. Setiap satu langkah kaki yang bapak-bapak langkahkan dari rumah bapak-bapak masing-masing ke sini dengan niat thalabul ilmi, kataballahu lahu bikulli qadamin ibadata sanatin. Allah tetapkan pahala bagi bapak untuk 1 langkah, pahala ibadah sunnah 1 tahun. Kalau umpama kita dari rumah ke sini 300 langkah, berarti kita dapat pahala ibadah sunnah 300. Padahal umur kita nggak akan nyampe 300 tahun. Nggak akan nyampe boro-boro 300 tahun. 100 tahun aja kita nggak ada jaminan umur kita akan nyampe. Buah-buah penting iya orang datang malaikat Jibril. Itu apa liya? Itu apa? Masya Allah, mudah-mudahan panjang umur nanya. Hayang panjang umur. Didoakan simpan doang teh umurna. Nu sejen geus paraeh kabeh, tinggal manehna doang sorangan can paeh. Begitu giliran bela paeh udah nguburkeun. Da udah sejen paraeh. Ulah panjang-panjang teh umur mah. Imam Syafi'i ge 54 tahun tapi umurnya berkah. Umur itu nggak usah panjang-panjang, yang penting barokah. Entah kita minta umur yang barokah, bukan yang panjang. Kalau umur dikasih umur panjang tidak digunakan untuk ibadah, hanya digunakan untuk menumpuk-numpuk dosa, itu kan nggak barokah umurnya, membuat kita nanti lama di nerakanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita niat mensyiarkan ajaran Islam, niat memakmurkan masjid, niat memakmurkan majlis ilmu. Ini masjid umat Islam yang ada di Kampung Setu. Maka seluruh warga masyarakat Kampung Setu, baik laki-lakinya, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, semuanya tanpa kecuali, semuanya dipanggil oleh Allah untuk sama-sama kita mensyiarkan, memakmurkan masjid-masjid Allah yang kita bangun di muka bumi. Sebab orang yang istiqomah memakmurkan masjid Allah, tapi masjidnya dibangun di atas tanah wakaf, dan masjidnya itu statusnya milik umat. Ya. Statusnya milik umat. Bukan masjid yang dibangun di atas tanah wakaf, sumber dana dari swadaya masyarakat, tapi dikuasai oleh seseorang, itu bukan. Seakan-akan masjid milik pribadi. Nah, yang harus kita makmurkan masjid milik umat, bukan masjid milik pribadi. Masjid milik umat yang dibangun di atas tanah wakaf, yang masjid itu milik umat semuanya, dan sumber dana pembangunan pun dari warga masyarakat, dan tidak dikuasai atau tidak dimiliki oleh pribadi seseorang. Itulah masjid yang harus kita makmurkan.
Tapi kalau masjidnya dikuasai oleh pribadi seseorang itu lain lagi. Lain lagi pembahasannya nanti. Para jamaah, jadi orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak merasa takut selain kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang oleh Allah dipanggil untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Coba pertanyaan saya nih, kita orang beriman bukan? Beriman, berarti kita dipanggil oleh Allah untuk memakmurkan masjid Allah. Kita beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Nah, berarti dipanggil juga kita. Lihat Al-Quran surat 9 At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billah dan seterusnya. Kita mendirikan sholat tiap hari. Mendirikan sholat. Membayar zakat. Bayar zakat. Baik zakat fitrah maupun zakat mal. Kalau kita punya harta mencapai nisab. Nah, berarti kita semua adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Terutama sekarang di bulan Ramadan nih. Cuma sayang Ramadannya udah mau berakhir ini. Perasaan ke kemari kakarak asup Ramadan. Tahu-taunya sekarang udah tanggal 27. 3 malam lagi kita. Malam ini malam Jumat masih tarawih. Malam Sabtu masih tarawih insyaallah. Malam Ahad masih tarawih. Malam sini udah takbiran kita. Masya Allah, rugi banget, celaka orang ku Allah diberi umur, dipasian kesempatan hidup di bulan Ramadan tapi teu puasa, teu tarawih, teu ibadah, rugi banget. Bakal hanjakal begitu ke akhirat. Nauzubillah min dzalik. Beruntunglah orang-orang yang beriman, yang sami'na wa ta'na. Ya Allah, kami mendengar perintahmu dan kami mentaati perintahmu. Kami berpuasa di bulan Ramadan, kami bertarawih di malam harinya, kami bertadarus, kami bersedekah, beramal soleh karena mencari keridhoanmu untuk meraih pahala besar yang engkau janjikan, yang engkau sediakan di bulan Ramadan. Beruntunglah orang-orang yang seperti ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, innallaha ta'ala idza anzala ahatan minas sama'i ala ahli al-ardi surifat an ummaril masajid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila menurunkan azabnya dari langit kepada penduduk bumi, surifat an ummaril masajid, maka azab itu oleh Allah akan dihindarkan dari orang-orang yang istiqomah memakmurkan masjid-masjid Allah. Lihat, bapak-bapak mungkin masih ingat ya peristiwa banjir badai tsunami di Aceh tahun berapa? 2004. Ya 2004 ya. Itu dalam waktu relatif singkat. Dalam waktu yang relatif singkat, Masya Allah, ratusan ribu bahkan mungkin jutaan nyawa melayang. Bangunan ambruk, luar biasa badai tsunami yang telah terjadi di Aceh sekitar tahun 2004. Ada masjid yang selamat enggak? Sampai sekarang masih berdiri kokoh. Itu tidak tersentuh air. Sementara tempat-tempat lainnya hancur. Masjid apa itu? Baitur Rahman apa Rohim? Apa Roman Rohim? Biasanya mah lanceknya si Rohman, adanya si Rohim. Baitur Rahman ya. Tuh. Dan orang-orang yang ada di masjid itu diselamatkan oleh Allah. Sama seperti dulu Nabi ketika Allah mendatangkan banjir bandang zaman Nabi Nuh kan, semuanya mati binasa, termasuk anak Nabi Nuh yang durhaka yang bernama Kan'an juga tenggelam hanyut di bawah banjir bandang.
Yang selamat Nabi Nuh dan beberapa orang yang mengikuti naik di atas perahu Nabi Nuh, kurang lebih sekitar 80 orang termasuk hewan-hewan. Itu yang selamat. Tuh. Jadi kata Rasulullah, orang-orang yang istiqomah memakmurkan masjid-masjid Allah semata-mata hanya karena Allah, melaksanakan perintah Allah, mengharap ridho Allah, maka orang tersebut oleh Allah akan diselamatkan, dihindarkan dari azab Allah ketika Allah menurunkan azabnya dari langit kepada penduduk bumi. Bukan hanya itu, akan diselamatkan dunia dan akhirat. Bapak jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah wa hadakumullah. Hari ini hari ke-27 di bulan Ramadan, jadwal maghrib adalah pukul 18.03. Ya. Jam 6 lewat 3. Sekarang udah jam berapa nih? Nanti manakala 5 menit menjelang maghrib atau 5 menit sebelum jam menunjukkan jam 18.03, nanti tolong dikasih kode untuk kita sama-sama zikir dulu. Zikir yang dibaca oleh Rasulullah ketika beliau menunggu datang waktu maghrib untuk berbuka puasa, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Nah, nanti kita baca zikir ini, dibacanya menjelang 5 menit menjelang datang waktu maghrib. Berarti jam berapa tuh? Jam 18 itu jam 17.58 menit ya. Benar. Nanti jam 17.28 menit. Para jamaah saudaraku seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah semoga seluruh rangkaian ibadah, baik yang hukumnya sunnah, terlebih-lebih yang hukumnya wajib, seluruh amaliyah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan, dari mulai malam pertama kita tarawih sampai nanti datang malam takbiran, mudah-mudahan seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan kita diterima oleh Allah, tarawih kita diterima oleh Allah, zakat fitrah kita diterima oleh Allah, kemudian zakat mal kita, tadarus kita, baca Quran kita, sedekah kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila semuanya diterima oleh Allah dan Allah tetapkan pahalanya untuk kita di surga, maka itu adalah suatu keberuntungan yang besar buat kita nanti di dalam surga. Makanya di dalam doa tarawih ada kalimat Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulina wa la taj'alna minal asqiya'il mardudina. Itu doa, itu kalimat, isinya begini. Allahumma ya Allah, ij'alna, jadikanlah kami. Kalau di wasol Allahumma ja'alna, asalnya tulisannya Allahumma ij'alna. Ij'al itu amar doa. Tapi kalau di wasol, hamzah wasolnya terjepit, hilang dalam bacaan, walaupun dalam tulisan tetap ada dalam tulisan. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikanlah kami minas su'ada'i, dari golongan orang-orang yang berbahagia, al-makbulin, yang diterima amal ibadahnya. Alhamdulillah. Ya Allah, seluruh ibadah yang kami lakukan di bulan Ramadan, terimalah ya Allah, sehingga kami termasuk orang-orang yang Engkau bahagiakan di dunia dan di akhir. Berbahagia kita kalau seluruh ibadah kita diterima oleh Allah. Nih, puasa kita sehari saja diterima, kita oleh Allah akan dijauhkan dari api neraka selama 70 musim.
Musim durian setahun sekali apa setahun 2 kali? Sekali. Tuh. Kalau 70 musim berarti 70 tahun berapa tahun? Ya 70 tahun. Masa 70 tahun 2 tahun? Nah, coba. Kita puasa Ramadan kita umpama nih 1 hari saja diterima oleh Allah. Diterima oleh Allah. Maka dari puasa Ramadan 1 hari yang kita lakukan di bulan Ramadan imanan wa hisaban atas dasar iman kepada Allah dan ikhlas semata-mata karena Allah, maka ba'adahullahu ta'ala minan wajhahu minan nari sab'ina kharifan. Allah menjauhkan kita dari api neraka selama 70 musim. Selama 70 tahun. 1 hari. Jadi tubuh kita, badan kita oleh Allah dijauhkan dari api neraka 70 tahun, jarak tempuh 70 tahun untuk 1 hari puasa. Sebab panasnya api neraka itu dalam radius 500 km udah kerasa panasnya, udah terbakar kita, saking panasnya api neraka. Nah kalau puasanya 30 hari di bulan Ramadan, ya tinggal dikalikan 30 hari kali 70 tahun berapa? 2100 tahun. Kita dijauhkan dari panasnya api neraka. Itu baru dijauhkan dari api neraka, belum pahala puasanya. Setiap anak Adam, kullu amal ibn Adam lahu. Setiap amal ibadah, amal kebaikan, amal soleh yang dikerjakan oleh anak Adam lahu, itu untuknya. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajazi bihi. Sesungguhnya puasa itu untukku kata Allah, dan akulah nanti yang akan membalasnya. Ini firman Allah. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, setiap amal anak Adam untuknya kecuali puasa itu untukku, dan akulah nantinya akan membalasnya. Kalimat ini mengandung indikasi seakan-akan Allah mengatakan, hei hamba-hambaku yang beriman, udah kalian puasa aja yang benar, tingkatkan ibadah, tingkatkan takwa, soal pahala tenang saja, nanti aku yang akan balas. Dirahasiakan pahalanya, saking besarnya pahala puasa. Masya Allah. Bahkan nanti orang-orang yang berpuasa oleh Allah akan dimasukkan ke dalam sorga juga secara dirahasiakan. Kenapa? Karena as-saum ibadah susir. Puasa itu ibadah rahasia. Ibadah yang hanya bisa diketahui oleh Allah dan oleh pelakunya. Boleh bisa saja orang pura-pura puasa padahal enggak puasa. Di luar dia kelihatannya ini orang bawaannya lemes banget. Persis kayak orang puasa. Bentar-bentar meludah, bentar-bentar meludah. Kata temennya, lu puasa? Puasa, tuh gua meludah melulu. Gua lemes banget lagi puasa. Padahal mah baru beres ngopi di kamarnya sama rokok sama sepiring nasi. Tuh, kita nggak tahu kalau dia nggak puasa. Yang tahu siapa? Berarti puasa itu ibadah rahasia. Kenapa puasa ibadah rahasia? Karena dalam menjalankan ibadah puasa tidak membutuhkan gerakan. Beda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Contoh seperti ibadah sholat, butuh gerakan nggak? Butuh. Ketika takbiratul ihram, tangan kita diangkat, Allahu Akbar. Ketika ruku, Allahu Akbar, kita ruku. Itidah, sami Allah, butuh gerakan. Apalagi ibadah haji. Sa'i dari Safa ke Marwah, lari-lari kecil, butuh gerakan. Tawaf butuh gerakan. Tapi puasa butuh gerakan enggak? Enggak. Makanya puasa ibadah rahasia. Enggak ada orang puasa perutnya bergerak-gerak. Enggak ada. Biasa aja. Puasa itu hanya menahan makan dan lapar dan menahan syahwat. Enggak butuh gerakan. Rahasia yang tahu hanya Allah. Kita bisa aja pura-pura puasa, padahal kita enggak puasa. Allah tahu kita enggak puasa. Dan sebaliknya. Makanya orang-orang yang berpuasa nanti di hari kiamat juga akan dimasukkan ke dalam surga secara rahasia. Dirahasiakan oleh Allah.
ketika seluruh umat manusia di padang mahsyar oleh Allah dikumpulkan untuk dihisab amalnya, untuk diperhitungkan amal baik dan buruknya yang dilakukannya selama hidupnya di alam dunia, dari mulai balik sampai meninggal dunia. Tapi ada sekelompok manusia oleh Allah mereka dikasih sayap. Dengan sayapnya mereka lalu terbang seperti terbangnya burung. Tanpa diketahui, mereka terbang menuju ke sorga tanpa diketahui oleh penduduk padang mahsyar. Akhirnya mereka sampai di dinding-dinding sorga dan akhirnya turunlah mereka di depan pintu sorga. Dan kemudian malaikat penjaga pintu sorga bertanya kepada mereka. Mari kita lihat riwayatnya dalam hadis. Diterangkan bahwa Rasulullah SAW beliau telah bersabda, "Iza jaa yaumul qiyamah kana qaumun lahum ajnihatun ka ajnihatit thair fayatiruna ala hitanil jannah fayaqulu lahum khajinatul jannah man antum nahnu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hal ra'aitul hisab ma ra'ainal hisab hal ra'aitu sirat ma ra'aina sirat bima wajadtum hajid darajat." Qalu abadana Allah Ta'ala sirran fid dari dunya wa adkhalana jannata sirran fil akhirah. Nah, ini hadisnya. Artinya begini. Apabila hari kiamat telah tiba, telah datang, kana qaumun lahum ajnihatun. Nanti di hari kiamat akan ada sekelompok umat manusia mempunyai sayap. Karena mereka oleh Allah dikasih sayap. Sebagaimana Allah memberi sayap ke burung-burung. Atau kuda zebra dikasih sayap. Nah, ini ada sekelompok manusia oleh Allah dikasih sayap. Sehingga dengan sayapnya mereka bisa terbang. Fayatiruna ala hitanil jannah. Kemudian sekelompok manusia yang bersayap ini mereka pun terbang semuanya. Ala hitanil jannah, sampailah mereka di dinding-dinding sorga dan turun sampailah mereka di depan pintu sorga. Yaqulu lahum khazinatul jannah. Lalu penjaga pintu sorga malak khazinatul jannah, kalau kepalanya malaikat Ridwan. Kan surga ada 8. Kalau malaikat Ridwan kepala penjaga pintu surga, tapi ada bawahannya malaikat Ridwan. Karena ada pintu surga namanya Ar-Royan. Di surga itu ada Babu Royan, pintu Ar-Royan. Pintu ini yang bisa masuk surga lewat pintu ini hanya orang-orang yang berpuasa saja. Selain orang-orang yang tidak berpuasa, mereka yang tidak berpuasa tidak bisa masuk surga lewat pintu ini. Kemudian dipanggil nanti orang-orang yang berpuasa ketika dalam dunia, nanti di hari kiamat oleh Allah panggil. Aina shaimun? Mana orang-orang yang dulu ketika dalam dunia berpuasa? Udkhuluha, silahkan kalian masuk lewat pintu Ar-Royan ini. Masuklah mereka semuanya ke dalam surga lewat Babu Royan. Setelah itu pintu itu tertutup dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke surga lewat pintu itu, kecuali orang-orang yang berpuasa. Namanya Babu Royan, pintu Ar-Royan. Khusus itu pintu surga untuk orang-orang yang berpuasa. Nah, bertanya malaikat penjaga pintu surga kepada sekelompok manusia bersayap tadi. Man antum? Siapa kalian? Kata malaikat. Qalu, mereka menjawab, nahnu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, kami ini adalah golongan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat bertanya lagi, hal ra'aitumul hisab? Apakah kalian mengalami penghisaban amal di padang mahsyar sebelum sampai ke sini? Kalian dihisab dulu enggak? Qalu, mereka menjawab, ma ra'ainal hisab. Kami sama sekali tidak melihat penghisaban amal. Kami tidak mengalami penghisaban amal. Berarti
sekelompok manusia ini dimasukkan ke surga tanpa Masya Allah. Dihisabkan lama ribuan tahun berdiri di sana, kepanasan, kehausan, kelaparan. Kullu nasi ja'u yaumal qiyamah. Seluruh manusia di hari kiamat akan merasa lapar luar biasa, haus luar biasa. Ribuan tahun laparnya. Kecuali orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, mereka tidak akan lapar lagi. Karena mereka laparnya sudah di dunia sekarang. Nah, nanti yang tidak berpuasa tinggal lapar nanti di akhirat nanti ribuan tahun nanti. Ayo, mendingan di mana laparnya? Yang di dunia akhirat. Ini sekarang di dunia. Cuma dari subuh sampai di sana mah ribuan tahun selamanya lapar. Nyari warteg di sana nggak ada tukang warteg. Apalagi nasi padang nggak ada. Masya Allah. Entah mendingan puasa lah. Masya Allah. Kami tidak mengalami penghisaban amal. Kami sampai di depan pintu surga tanpa dihisab. Alhamdulillah. Wah, malaikat penjaga pintu surga tercengang. Luar biasa ini. Ini bukan manusia sembarangan ini. Pasti ini orang punya amalan nih. Akhirnya malaikat bertanya lagi yang ketiganya. Hal ra'aitumus sirat? Apakah kalian sampai di depan pintu surga melewati sirat, jembatan gawat darurat menuju ke surga? Kan kalau mau ke surga kan kita harus melintas jembatan dulu. Namanya as-sirat. Artinya jembatan gawat darurat. Itu as-sirat. Jembatan gawat darurat itu melintang di atas kobaran api neraka yang panas menyala-nyala. Yang apabila jatuhlah kita ke dalam neraka dan tidak ada yang bisa menolong. Itu jembatan itu menuju ke surga. Tapi sekelompok manusia bersayap ini, mereka sampai di depan pintu surga tanpa melalui sirat karena terbang dengan sayapnya. Ma ra'ayna sirat, kami tidak mengalami sirat. Nggak tahu itu kami sirat. Kami terbang, nggak lewat jembatan, lewat udara kami, kayak kapal melesat gitu. Emang ada kapal lewat jembatan? Kapal pesawat? Hah? Kalau kereta mungkin ada ya? Kereta ada mungkin. Masa ada pesawat lewat jembatan? Lucu. Ada di film Cepen kali ya? Ya pesawat mah terbang lah ke udara. Akhirnya malaikat bertanya yang terakhir. Ini hebat banget ini kelompok kerja. Dikasih sayap bisa terbang, lalu mereka terbang sampai di depan pintu surga. Mereka sampai di depan pintu surga tanpa dihisab amalnya dulu, tanpa melintas di atas sirat. Luar biasa. Ini orang punya kemuliaan nih, punya amalan ketika di dunia. Akhirnya malaikat bertanya lagi, bima wajadtum hadhihi darajat? Lalu dengan amal apa engkau mendapatkan derajat kemuliaan ini dari Allah? Engkau melakukan amal apa ketika di dunia sehingga engkau mendapatkan kemuliaan seperti ini dari Allah di akhirat? Dimasukkan ke surga tanpa dihisab, tanpa melalui sirat, dikasih sayap bisa terbang. Penduduk padang mahsyar enggak ada yang tahu. Kalian dimasukkan ke surga dirahasiakan oleh Allah. Akhirnya sekelompok manusia bersayap tadi mereka menjawab, abadan Allah Ta'ala sirran fid darid dunya wa adkhalana jannata sirran fil akhirah. Begini malaikat. Kata siapa tuh? Kata sekelompok manusia yang bersayap. Begini malaikat. Rewel banget nanya mulu malaikat nih. Begini malaikat. Ada sahabat Nabi ngomelin malaikat, ada. Malaikat Jibril aja diomelin tuh sama dia. Siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab takut malaikat Jibril sama beliau. Apalagi iblis setan. Di satu sahabat Nabi yang ditakuti oleh para iblis itu Umar bin Khattab. Bahkan malaikat Jibril aja takut. Enggak berani malaikat Jibril. Pernah malaikat Jibril nanya ke kuburannya. Malaikat, kata Umar bin Khattab, kamu tahu nggak sedang berhadapan dengan siapa? Dikituin lah Umar bin Khattab. Para jamaah. Jadi kata sekelompok manusia bersayap, mereka mengatakan begini, malaikat, dulu kami ketika hidup di alam dunia, setiap bulan Ramadan datang, kami berpuasa, melakukan ibadah rahasia.
selama 1 bulan dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Kami tahan lapar karena Allah, mengharap dari Allah. Kami tahan haus, padahal di rumah kami makanan banyak, minuman banyak, tapi kami tahan. Kami mentaati perintah Allah, kami patuh tunduk menjalankan perintah Allah. Padahal makanan banyak, padahal kalau mau kami bisa, tapi nggak mau. Kami ingin jadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Siang hari kami tahan untuk tidur bareng bersama istri, padahal istri saya, tapi saya tahan demi membuktikan ketaatan kepada Allah. Kami malamnya tarawih 20 rakaat, ditutup witir 3 rakaat. Setiap selesai sholat 5 waktu kami tadarus menghatamkan Al-Quran. Ada rezeki kami sodakoh di bulan Ramadan, karena sodakoh yang paling afdol adalah sodakoh yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Sahabat pernah bertanya, ayu sodakoti afdol ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sodakoh yang mana yang paling afdol, yang paling besar pahalanya? Rasulullah menjawab, sodakotun fi Ramadan. Sodakoh yang paling afdol, yang paling besar, yang paling utama adalah sodakoh yang dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Akan dilipat gandakan menjadi 1000 kali lipat ganda. Kalau bapak sodakoh 100.000 dikali 1000 berapa tuh? Hitung. 100.000 dikali 1000. 100.000 kasih. Iya benar ya. 10 jutanya. 100.000. Pokoknya sakit itu ya di tega uhat tuh. Benar-benar gitu kan. Masya Allah. Cuma sayang Ramadannya tinggal 3 hari lagi. Masya Allah. Ini langit, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, seluruh makhluk yang ada di langit, mereka menangis semua. Karena akan datang musibah besar, yaitu musibahnya Ramadan akan meninggalkan kita. Bulan di mana doa diijabah, dosa diampuni, kebaikan pahala ibadah didapat gandakan. Bulan yang sangat ditunggu-tunggu ini mau meninggalkan kita. 7 lapis langit, 7 lapis bumi beserta seluruhnya nangis. Bahkan ikan-ikan di lautan nangis ketika Ramadan akan meninggalkan kita. Kita malah seneng, asik lebaran deh. Arek pakai baju halus arek dahar daging isuk-isuk Itu mah kita. Beda banget ya. Ada yang malam takbiran nangis sambil takbiran. Allahu Akbar. Kunaon sia sedih banget kan gak beli baju. Sugate can dihampura dosa can gak beli baju. Siga nu heueuh eta. Warga beli can. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dulu kami ketika hidup dalam dunia, kami lakukan ibadah rahasia. Setiap bulan Ramadan datang kami berpuasa. Maka sekarang Allah memasukkan kami ke dalam surga juga secara rahasia, tanpa diketahui oleh penduduk padang mahsyar. Kami dikasih sayap, dengan sayap itu kami terbang sampailah ke dalam surga. Nah, luar biasa. Demikian para jamaah, saudaraku seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada sambutan dari Pak RW. Pak RW mau sambutan enggak? Entar di amplop tenang aja. Sorry bae ya. Oh, ulah obong puasa meni lulus manyun deh. Sorry atuh puasa. Pokok jelema teu boga duit manyun atuh. Atuh teu teh sorry atuh. Ieu mah geus teu boga duit ambek-ambekan bae deui. Penyakit dareukeut atuh. Obong puasa meni maranyun bae nya, seri. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di hadapan Allah daripada wanginya minyak kasturi. Baik, mungkin tausiah yang bisa Al-Fakir sampaikan cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, ilmu kita ditambah oleh Allah, dan apapun yang Allah berikan kepada kita semoga oleh Allah selalu dibarokahkan untuk kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirnya para jamaah, mari kita lanjutkan dengan membaca sholawat kepada Rasulullah
Kemudian kira-kira 5 menit menjelang maghrib kita sama-sama berzikir dengan zikir yang tadi. Yuk kita bersolawat dulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asraqal kaunu bintihajan biwujudil Mustafa Ahmad wali alil kauni unsun wa sururun qad tajaddad Allah ya alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika faqrabu ya ahlal masani fahazarul yumni garad wastadi'u bijamalin faqabil usni tabarad Allah ya Iya jamnya normal tuh. Normal. Normal. Sapi. 2 menit. Hah? Berapa menit ini? 2 menit. Oh, enggak, maghrib berapa menit lagi maghrib? 13 menit. Ya, siap. Walanal busra bisadin mustamirin laisa yang pada aisotina ataan jama'al bakhral mu'abbad Allah ya Untuk panitia mohon karena Allah nggak apa-apa dari sekarang disiapkan aja buat bukanya ya. Takjilnya disiapkan sekarang 13 menit cukup lah. Rabbi kullu hamdin jalla ayya surahul ad idhabana biwujudi al-mustafa hadi Muhammad Allah ya Nabi salam alaika. Ya, ulang adab.
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hanya tinggal beberapa menit kita akan memasuki waktu maghrib. Yuk kita sama-sama berzikir dengan zikir yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni ya karim.
Ada yang